Mari kita ucapkan salam ya dari ketua kelasnya. Nah, diri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, dibiasakan ya setiap mau belajar itu harus berdoa dan tangannya harus siap ya. Kalau berdoa memohon itu tangannya gimana? Ya, ke depan sambil memohon ya, dalam hati bisa ya. Itu untuk melancarkan apa kegiatan kita harus diawali dengan doa. Nah, lanjut dengan kebiasaan baca Quran ya. Nah, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Oke, untuk berfokus kalian Bapak tanya dulu ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Ulang kelas nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Sekarang Bapak mau ngelatih kefokusan kalian ya. Apa udah fokus atau belum nih? Seperti biasa Bapak akan nyanyikan. Di sini senang ya. Nanti kalian langsung memperhatikan bersama dengan Bapak ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Terus Ada musuh tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang sama teman. di sini Bapak akan mengajarkan tentang Asmaul Husna. Sebelum itu kalian apa nggak Asmaul Husna ya? Apa nggak? Asmaul Husna itu ada berapa jumlahnya? Asmaul Husna itu pengertian dari
dari apa yang kalian ketahui? Asmaul Husna itu apa? Sifat-sifat Allah. Ini pelajaran kelas 6 tentang teladan mulia Asmaul Husna ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini tujuannya menjelaskan Asmaul Husna dan artinya, nanti membuat kaligrafi ya untuk selanjutnya. Asmaul Husna itu ada 5 ya. Yang satunya disebutin, coba Cynthia. Baca Cynthia, ada berapa? Ada 5. Apa aja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, sama Al-Mu'min. Nah, Asmaul Husna berarti termasuk nama-nama Allah ya, atau nama-nama baik yang berjumlah 99. Nah, di sini ada Al-Malik ya. Coba baca Ami. Al-Fatihah Maharaja, dia yang menguasai dan mengatur segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa bantuan, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh pendukung. Nah, jadi amal itu maha merajai, jadi tidak ada yang bisa mengatur ataupun saling kuat ya. Misalkan pas zaman dulu itu, pas zaman kerajaan, kalau raja itu saling dihormatin ya, dan masyarakatnya harus nurut. Nah, dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha raja, dari raja dari segala-galanya ya. Jadi tidak ada tuh yang bisa melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengenal Allah itu maha merajai ya? Kita harus tahu, karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa teratur rasa untuk kehidupan itu ada yang melihat ya. Seperti contohnya kalau di kelas itu ada ketua kelas. Nah, jadi kalian harus nurut sama ketua kelas. Kalau misalkan tidak nurut ya, otomatis organisasi itu tidak akan berjalan ya. Apalagi contohnya misalkan dari desa itu ada kepala desa ya. Kalau kepala desanya ngasih program sama masyarakat, masyarakatnya tidak nurut, tidak akan berjalan. Tetapi kalau misalkan masyarakatnya itu nurut, program-program dari kepala desa itu pasti akan berjalan. Misalkan nih dari ketua kelas Pak Maruf ngasih kalian tugas, ini tolong kelas 4 kalian bikin kegiatan untuk membuat es krim misalnya. Tapi kalian tidak kompak, dan akhirnya apa terjadi? Ya, tidak ada kekompakan dalam kelas. Yang salah siapa? Yang salah itu adalah ketuanya. Ya, padahal yang salah itu adalah kita semua, karena kita itu saling membantu, gotong royong ya. Di mana ada kesusahan kita harus memberikan solusi ya. Itu kata dari Al-Malik. Ada yang pertanyaan dari sini? Nggak ada. Ada ya. Lanjut nanti ke kedua ya. Nah, yang di sini adalah nomor 2, itu apa? Al-Aziz. Al-Aziz berarti maha perkasa atau maha mulia. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun ya dalam makhluknya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan manusia ya, tidak butuh kalian, tapi kita semua yang butuh Allah. Karena Allah itu menciptakan kita semua ya. Jadi misalkan kalian mau berbuat apapun, ya gimana perbuatan kalian ya, Allah nggak akan peduli kecuali kaliannya mencari Allah tersebut. Misalkan apa? Misalkan kalian punya ternak ayam nih, punya ternak ayam, tapi itu ternaknya punya orang tua kita ya. Kalian tidak
sama ayam tersebut, tetapi ayam tersebut butuh makan dan butuh pupuk ya untuk makan ayam. Jadi kalian tidak merasa bahwasanya ayam itu bukan milik kalian, terkecuali ayam tersebut nurut sama kalian. Nah, misalkan si ayam itu kelaparan ya, tapi bukan peliharaan kalian, otomatis walaupun kalian tidak beli, kalian pasti akan memberi makan karena itu milik orang tua kalian. Nah, jadi dari gambaran tersebut kalian itu semua membutuhkan Allah, karena kalau kita tidak membutuhkan Allah, kita nggak akan bisa minum, nggak akan bisa makan, ya, nggak akan bisa melihat, nggak akan bisa berjalan, karena semua dari Allah tersebut, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ciptaannya Allah. Ya. Kalian bisa sehat, bisa berkumpul sama keluarga itu kehendak Allah. Lanjut ya ke nomor 3 nih. Apa bacanya? Al-Qudus. Al-Qudus berarti maha suci. Allah dari segala macam kekurangan, maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupai Allah, terbebas dari segala kekurangan dan celah ya. Allah berhak atas segala kesempurnaannya. Jadi Allah itu yang paling suci ya, yang paling mulia, pokoknya nggak ada yang lebih suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengetahui Allah itu maha mulia dan maha suci? Kita harus sadar ya, manfaatnya itu kita lebih mengenal Allah. Ternyata kita beribadah tidak meninggalkan ibadah, sholat 5 waktu dijalanin, ngaji dijalanin ya, belajar agama kalian lakukan. Nah, akan timbul rasa sombong ya. Semakin orang tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, itu akan sombong. Biasanya manusia seperti itu. Nah, gambarannya kita harus mengenal Allah lebih jauh, bahwasanya yang sempurna hanya Allah ya. Kita mah belum sampai ke sempurna ya. Dan bukan nabi boy ya gitu ya. Karena kita itu makhluk Allah dan harus belajar untuk merendah ya. Biasanya orang yang sudah beriman itu dia tidak banyak omong ya. Kalau misalkan ketemu orang tidak mau bicara, kenapa? Karena dia takut omongannya akan salah ya, perilakunya akan salah, karena dia itu sudah nyambung ke akhirat. Saya hidup ini dibuat untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau hanya hidup aja itu nggak ada gunanya ya. Nah di sini sampai sini ngerti nggak? Allah itu maha suci ya, jadi nggak ada yang lebih suci atau tidak kekurangan. Yang nomor 4-nya itu coba Mami coba baca semuanya. Yang berarti maha sejahtera, menyelamatkan hambanya dari segala aib atau keburukan. Coba bayangkan kalau misalkan Allah itu tidak menutupi dosa-dosanya kita. Misalkan si Budi, misalkan dia itu pernah disuruh tidak mau sama orang tuanya, dia lempar barang-barang ya, barang-barang ke ibunya. Nah si Budi punya perilaku buruk ya. Tapi Allah menyembunyikan keburukan si Budi ya. Dia tetap berkehidupan banyak teman. Tapi kalau misalkan si Budi itu viral, udah tahu semua, pasti kalian akan membicarakannya ya. Ketika ketemu si Budi, kamu tuh nakal sekali ya sama orang tua, kayak itu pasti akan merasa malu.
Nah, Bapak tanya sekali lagi, kalian pasti punya aib ya atau keburukan dalam kehidupan kalian. Pasti adalah dosa kalian yang luar biasa, tapi Allah tutupin. Ya, kalian merasa gitu nggak? Merasa nggak? Pasti ada rasa ini. Saya berdosa nih, dan itu tidak mau diceritakan sama teman-teman kalian, ya. Karena akan merasa malu ketika kalian punya keburukan diceritakan ke teman-temannya, akan meledek kalian, ya. Nah, Allah itu maha sejahtera, akan gimana caranya si orang tersebut tetap hidup, ya. Jadi walaupun berbuat dosa, mabuk atau segala macam kejahatan, tapi ada rasa kebahagiaan bagi orang tersebut. Ya, contohnya apa? Orang yang bertani misalkan, orang yang kerja keras berdagang, ya, mereka uang itu hanya mendapatkan sedikit, ya, sehari mungkin cuma 100.000, ya, dibandingkan sama artis-artis, ya, kayak Raffi Ahmad itu udah banyak uangnya, kan, sampai miliarder lah istilahnya. Seleb-seleb itu uangnya banyak, ya, punya rumah segala macam. Nah, tapi kehidupan itu tetap imbang, ya. Manusia yang kaya dia tetap bersedih, ya, dia tetap terluka, ya. Tidak semua orang itu bahagia semua. Kalau misalkan orang bahagia semua, nggak ada seninya, ya kan? Tidak ada, pasti dalam kebaikan itu ada keburukan, dalam keburukan ada kebaikan. Nah, jadi jangan sampai kita walaupun tidak punya apa-apa ataupun kita merasa kekurangan, kita harus tetap bersyukur, ya. Nanti kalau kalian pikir gini, kalau dikasih pertanyaan, milih uang 1 miliar tapi sampai besok kalian nggak ada, apa kalian milih uang 10.000 tapi kalian bisa hidup panjang umur? Pilih yang mana? 10.000. Nah, itu adalah gambaran dari pilihan kalian, ya. Kalau kalian beribadah, ya, tidak diukur, nanti ibadah kalian akan selamanya merasa hampa, ya. Sholat tapi tidak merasa sholat, nanti tidak merasa ngaji. Makanya kita semua harus bersyukur karena Allah itu yang mensejahterakan kalian. Jadi jangan lihatnya ke atas terus, ya, lihatnya ke bawah. Misalkan kalian ketemu orang yang orang tuanya nggak ada, ya, kalian harus merasa gini, ya Allah, alhamdulillah, ya, saya mah masih ada keluarganya, ya, masih lengkap, ada ibu, ada ayah, ya. Jangan sampai kalian mengejek ataupun menghina teman kalian yang kekurangan, tapi kalian tolong bantu. Jangan sampai ada yang berkelompok, ya, karena Allah itu sangat suka sama orang yang membantu, ya. Pahala yang Allah sukai itu ketika makhluknya membantu orang lain, bukan sholat, bukan haji, tapi ketika kalian membantu orang lain, itu ibadah yang Allah sukai. Ya. Kalau kalian pengen disukai Allah, yaitu harus membantu orang-orang tersebut, ya. Mengerti? Ya?